Halo guys, welcome back to Homebody Channel. Nah, kali ini aku akan ngebahas sebuah novel ya, karya penulis favoritku yang judulnya tada! Tragedi Pedang Keadilan karya Keigo Higashino. Jadi novel ini tuh pertama kali terbit tahun 2008 ya, dengan judul Samayo Yaiba. Dan yang aku baca ini adalah versi terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2024. Dan novel ini cukup tebal ya. Dia itu tebalnya 464 halaman. Jadi memang sedikit tebal, tapi it's okay. Dan sebenarnya ya, kalau curcol sedikit, sebenarnya aku agak sedikit maju mundur mau buat video tentang novel ini. Karena jujur aja, waktu ngebaca novel ini, sebenarnya aku kayak ngerasa kayak merasa terganggu ya, sedikit terganggu dengan ceritanya, karena novel ini adalah karya Keigo Higashino Sensei yang paling eksplisit ya dibandingkan dengan yang lain karya Keigo Higashino yang udah aku baca. Dan kalau kalian lihat di novelnya di bagian belakang, ini tuh untuk 17 tahun ke atas dan ada beberapa trigger warning. Nah, kalau kalian mutusin mau baca novel ini, kalian perhatiin lagi trigger warningnya. Dia itu ada rape, ada suicide, terus ada pembunuhan dengan cara yang sadis juga ya, dan cukup eksplisit. Jadi kalian tolong perhatiin lagi. Well, novel ini itu bercerita tentang balas dendam ya, upaya balas dendam yang dilakukan oleh seorang ayah bernama Nagamine Shigeki. Ya, dia itu sejak istrinya meninggal, dia menjadi single parent dari seorang putrinya yang bernama Emma yang berusia 15 tahun dan waktu itu duduk di bangku SMA. Nah, putrinya ini mengalami penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan oleh dua orang laki-laki yang masih di bawah umur. Dan berdasarkan hukum pidana anak di Jepang saat itu ya, mereka itu nggak bisa dihukum berat, mereka cuma akan direhabilitasi lalu dikembalikan ke masyarakat. Nah, karena melihat perlakuan dari dua orang ini, si Nagamine Shigeki ini sebagai ayah, dia merasakan kebencian dan amarahnya yang memuncak, sehingga dia itu nggak puas dengan hukuman yang tidak berat itu ya, karena mereka kan masih berumur, dan dia itu ingin mengadili mereka dengan tangannya sendiri, alias ngebunuh mereka dengan tangannya sendiri gitu. Nah, namun di sini ya pencarian pelaku gitu ya, itu bukan menjadi fokus utama dari novel ini, tapi menurutku lebih ke ngebahas tentang hukum pidana anak yang berlaku di Jepang itu sendiri gitu. Nah, jadi di sini kita nggak hanya akan melihat dinamika antara pelaku dan korban ya, tapi kita juga bisa melihat gimana sih sikap dari orang tua dari pelaku, terus dari media, dari kepolisian, bahkan dari masyarakat umum seperti kita ini gitu. Jadi di sini kita akan melihat gimana sih seperti kebanyakan template ya, orang tua dari pelaku itu pasti akan ngebelain anak-anaknya gitu. Bahkan setelah disodorin fakta, mereka nggak percaya kalau anaknya itu bisa melakukan kejahatan seperti itu. Itu ya, kayaknya kebanyakan template orang tua itu seperti itu. Lalu yang kedua adalah dari sisi media, mereka itu sebenarnya ya cuma nyari scoop aja, nyari scoop berita yang bisa mancing banyak penonton, banyak pembaca gitu kan. Mereka fokusnya ke situ gitu. Dan kalau dari kepolisian, ini juga menjadi poin yang cukup dibahas dalam novel ini, di mana di sini kepolisian itu memiliki pertentangan batin ya. Di satu sisi kepolisian ini tuh sebenarnya pengen si penjahat itu dihukum seberat-beratnya. Namun di satu sisi mereka itu sebenarnya hanyalah penegak hukum. Artinya mereka menegakkan hukum yang sudah berlaku, di mana kalau kejahatan dilakukan oleh anak di bawah umur ya aturannya yang seperti itu, memang cuma direhabilitasi gitu. Nah, kalau dari masyarakat umum, kira-kira kalian bisa tebak nggak mereka berpandangan gimana? Kayak kita nih, kita kan masyarakat umum nih, pembaca lah. Kalau kita jadi si Nagamine Shigeki, apakah kita akan membiarkan penjahat itu diproses sesuai hukum? Atau kita akan berusaha menegakkan keadilan dengan tangan kita sendiri? Kira-kira kita akan lakuin apa? Sebenarnya menurutku novel ini menarik sekali.
alurnya itu cepet banget, dan ketika ngebaca novel ini tuh bener-bener setiap halamannya bikin penasaran gitu kan. Bayangin aja, si pelaku itu udah ketahuan di halaman awal lah, di bagian-bagian awal, bahkan di bab pertama mungkin ya. Dan kan penjahatnya ada 2 tuh. Yang satu udah terbunuh di bagian awal juga. Jadi bener-bener cepat banget gitu kan pergerakan alurnya. Tapi ngebaca novel ini tuh ngebuat emosi kita itu naik dan turun, dan ada juga perasaan karena ini cukup eksplisit ya penceritaan pembunuhannya atau apapunnya gitu kan. Jadi ngebuat kita kayak muak, perasaan muak, terus perasaan jijik itu tuh ada waktu kita ngebaca novel ini. Jadi kalau misalnya kita disuruh untuk ngebaca novel ini untuk kedua kalinya, mungkin kita akan pilih nggak baca, karena perasaan ketika kita ngebaca novel itu sebenarnya nggak begitu menyenangkan gitu ya. Terus yang ngebuat aku juga kurang suka, sebenarnya aku pengen ngasih nilai 5 dari 5 untuk novel ini, tapi yang ngebuat aku nggak suka juga adalah ending dari novel ini yang ngebuat frustasi banget. Nggak tahu kenapa penulisnya milih untuk membuat ending seperti ini. Yang jelas aku sebagai pembaca nggak suka banget dengan endingnya yang ngebikin frustasi dan ngebikin aku kesel banget gitu. Sehingga aku cuma bisa ngasih, kalau dari aku ngasih nilai 4,5 dari 5. Ya pokoknya kalian baca aja, dan gimana menurut kalian novel ini? Apakah kalian puas dengan endingnya atau gimana? Ya pokoknya dengan membaca novel ini sebenarnya berarti aku udah baca ya seluruh novel Keigo Higashino yang udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kecuali ada satu yang belum, Midsummer's Equation itu. Tapi aku belum tahu bakal baca kapan, karena aku kan kemarin tuh udah nonton filmnya dan itu agak slow gitu ya filmnya itu. Jadi mungkin aku akan baca nanti kalau udah tertarik. So see you on the next video. Bye bye.